Sudah lebih dari 1 tahun kita mendengar rumor bahwa penerus iPad 9 akan mendapatkan perombakan yang besar seperti konektor USB-C, desain seperti iPad Pro, dan pada Oktober 2022, Apple secara resmi meluncurkan iPad 10. Semua rumor yang beredar itu akurat, namun ada satu yang tidak disebutkan, yaitu kenaikan harga. Apakah kenaikan harga sekitar 2 juta itu worth it? Simak terus videonya. Mari kita mulai dari desain. Jadi, iPad 10 ini memakai desain yang sama persis seperti iPad Air dan iPad Pro 2018. Bentuknya itu sama-sama kotak, nggak ada home button, serta sudah memakai port USB-C. Jadi, kalau kalian suka nongkrong di coffee shop, orang nggak bisa bedain itu iPad biasa atau iPad Pro. Sebenarnya sih ada perbedaan, tapi sedikit aja. Kayak di bagian belakang, di sini ada kamera 12 megapiksel tanpa flash. Dan di bawah tulisan iPad sudah nggak ada smart connector-nya lagi, karena smart connector-nya dipindahkan ke samping. Menurut saya ini merupakan langkah yang buruk karena aksesoris antara iPad Air dan iPad Pro sudah tidak bisa digunakan di iPad 10 ini. Sehingga kita harus membeli aksesoris khusus untuk iPad 10 ini. Perbedaan selanjutnya ada di bagian samping ini. Di iPad 10 ini sudah tidak ada tempat untuk ngecharge Apple Pencil karena iPad 10 ini cuma support Apple Pencil generasi pertama, nggak support yang generasi kedua. Dan kalau kalian sadar, Apple Pencil generasi pertama kan pakai port Lightning, bukan USB-C. Ngecasnya gimana? Ya, solusi dari Apple adalah kita harus beli dongle, kabel USB-C ke Lightning, baru deh kita bisa ngecas. Dan sebenarnya fitur terbaik Apple Pencil kedua kan ngecasnya yang gampang. Cukup ditempel ke samping udah ngecas. Sekarang kita harus colok-colok kabel, colok-colok dongle, jadi makin repot. Udah tutup pensilnya suka hilang, sekarang dongle-nya juga bisa ikutan hilang. Mumpung lagi ngomongin pensil, untuk usabilitas pensilnya sendiri sih masih sama seperti iPad non Pro lainnya ya. Bisa sih dipakai untuk gambar, tapi ada delay karena layarnya nggak 120Hz. Dan karena layar iPad 10 ini masih belum dilaminasi, feel pensilnya juga nggak sebagus iPad lainnya. Jadi kalau layar yang belum dilaminasi, ada celah antara kaca dengan LCD-nya. Sedangkan yang dilaminasi udah nggak ada celah. Dan di iPad 10 ini belum dilaminasi, sehingga pensil kita pas kita gores, dia tuh nggak sepresisi iPad yang dilaminasi karena ada celah tersebut. Paling nilai positif dari layar yang nggak dilaminasi adalah kalau sampai iPad-nya jatuh dan kacanya retak, kita bisa ganti kacanya aja, nggak harus ganti LCD-nya. Sehingga biaya reparasinya akan lebih murah. Yang saya kurang suka dari layar iPad 10 ini ada di kualitas LCD-nya. Jadi layar iPad 10 ini cuma support sRGB aja, nggak bisa sampai P3. Jadi warna yang dihasilkan nggak sebanyak iPad Air atau iPad Pro. Oh iya, iPad 10 ini juga layarnya masih belum punya anti-reflective coating, sehingga cahaya bakal lebih gampang mantul. Selanjutnya, iPad 10 ini sudah memakai sensor sidik jari di power button seperti di iPad Air. Dan ini sensornya itu benar-benar cepet dan responsif banget. Kita tap dikit aja, dia langsung ke unlock. Nggak kayak di iPad 9 ya, sensor Touch ID itu lambat banget. Paling yang perlu kalian ingat adalah saat kalian mendaftarkan jari kalian, pastikan kalian mendaftarkan kedua tangan kalian. Karena iPad ini kan bentuknya kotak, jadi kita bisa kebalik-balik posisi Touch ID-nya. Bahkan pas kita baru pertama kali setup iPad-nya, kita disarankan untuk mendaftarkan jari dari masing-masing tangan. Yang menarik di iPad 10 ini ada di kamera depannya. Kamera depannya ini dipindahkan ke samping layaknya sebuah laptop. Saya pribadi sih suka banget dengan posisi kamera ini. Karena semua case iPad itu didesain untuk dipakai secara landscape. Sehingga kalau kita berdiriin iPad-nya pakai case, dan kita lagi mau video call, angle kameranya itu pas di tengah, nggak ke samping seperti di iPad Air atau iPad Pro. Oh iya, sama seperti iPad 9, kamera depannya juga sudah memiliki fitur center stage di mana kamera depannya bisa mengikuti kita kalau kita lagi video call. Untuk kamera belakangnya, di sini dia juga mengalami peningkatan yang signifikan karena sudah memakai sensor 12 megapiksel dengan kemampuan merekam video sampai resolusi 4K 60fps. Perlu diingat, kamera iPad 9 itu 8 megapiksel dengan kemampuan merekam cuma sampai 1080p 30fps saja. Lanjut ke performa. iPad 10 ini memakai chip A14 Bionic dengan RAM 4GB. Ini merupakan chip yang sama seperti yang dipakai di iPhone 12 dan di iPad Air 4. Ya, secara singkat performanya itu bagus banget. Mau ngapain aja itu cepet, anti-lag, mau main game bisa rata kanan. Dan dengan RAM 4GB, performa multitaskingnya juga bagus banget. Sejujurnya, iPad 9 sendiri performanya juga bagus banget. Dan saya sendiri sih nggak gitu merasa perbedaan performa antara iPad 9 dan iPad 10. Mungkin untuk ekspor video bisa lebih cepat iPad 10, tapi nggak signifikan. Ya, yang disayangkan sih walau performanya kencang, tapi Apple tidak memberikan fitur Stage Manager atau External Display Support untuk iPad ini. Kedua fitur tersebut hanya untuk iPad Pro atau chip M1 ke atas. Ini sih agak aneh ya, soalnya kalau kita benchmark, performa iPad 10 ini mirip seperti iPad Pro tahun 2018 dan 2020. Dan kedua iPad tersebut bisa Stage Manager, tapi iPad 10 ini nggak bisa.
Apa ini trik dari Apple supaya kita beli yang Pro aja? Yang disayangkan sih menurut saya di eksternal displaynya ya. Walau iPad 10 ini sudah memakai konektor Type-C, tapi kalau kita coba colok ke monitor, dia cuma nge-mirror aja. Nggak bisa dijadikan layar kedua. Yang disayangkan lagi adalah speed dari USB-C ini. Dia masih memakai USB 2.0. Jadi kalau kita colok SSD eksternal, speednya itu mentok di 60 MB per second aja. Tetap lemot. Nggak beda sama port Lightning. Untuk nge-charge, dia support sampai 25 watt. Walau charger yang dikasih hanya 20 watt saja. Ya setidaknya kita masih dapat charger. Yang saya suka dari iPad 10 ini adalah speakernya. Sekarang posisi speakernya itu ada di kiri dan kanan. Jadi kita bisa mendapatkan efek stereo pas kita memakai iPad-nya dalam kondisi landscape. Yang perlu diingat adalah, walau di setiap sisi ada 2 lubang, tapi yang keluar suara cuma di bagian bawahnya aja. Bagian atasnya itu kosong lompong, gak ada speaker sama sekali. Paling yang disayangkan adalah iPad 10 ini sama sekali gak ada headphone jack. Jadi kita mau gak mau harus pakai dongle atau headphone Bluetooth. Ya menurut saya iPad 10 ini untuk dipakai sebagai alat konsumsi media udah sempurna banget. Layar yang besar, speaker stereo, serta ketahanan baterai sampai 10 jam membuat kita betah nonton drama Korea. Bahkan, iPad 10 ini merupakan device yang saya paling sering pakai karena ukurannya kecil membuat saya bisa memakainya di sofa, meja, atau sambil jalan. Itu kan multimedia, kalau untuk dipakai kerja gimana? Bisa nggak sih dia ganti laptop? Ya, jawabannya sih masih sama ya. Ukuran layar yang terlalu kecil membuat produktivitas kita terhambat. Kayak kalau kita buka 2 dokumen sekaligus, layarnya itu jadi kecil banget, hampir nggak bisa dipakai untuk apapun. Masa dikit-dikit harus swipe-swipe? Kalau untuk Word, nanti layoutnya juga jadi berantakan. Ya, kalau kalian kerjanya ringan untuk ketik-ketik dokumen kecil sih masih oke ya. Tapi itu juga kalian harus pakai keyboard eksternal. Kalau nggak pakai keyboard eksternal, kan layar kita bakal kepotong banyak untuk keyboardnya. Tapi kita kalau harus beli keyboard lagi kan jadinya mahal dan nggak portable. Mendingan sekalian beli laptop aja. Atau kalau kita beli case yang udah ada keyboard ini, berat iPad itu jadi 1 kilo lebih. Jadinya lebih berat dan lebih tebal daripada semua MacBook. Menurut saya pribadi, iPad 10 ini lebih layak dijadikan sebagai alat komplementer untuk produktivitas kalian. Apalagi kalau kalian sudah masuk di ekosistem Apple. Misalnya kalian lagi browsing di Mac di meja kerja, lalu pengen pindah ke sofa untuk lebih santai. Kalian cukup pencet satu tombol, lalu semua browsing itu akan pindah ke iPad kalian. Untuk produktivitas, kalian juga bisa menjadikan layar iPad ini sebagai layar kedua untuk Mac kalian. Atau kalian juga bisa menggunakan keyboard dan mouse kalian untuk mengontrol iPad-nya itu sendiri di iPadOS. Bahkan, kalian bisa drag and drop gambar dari kedua device tersebut dengan mudah, nggak usah airdrop lagi. Jadi, di Mac kalian bisa edit presentasi, dan di iPad bisa lanjut ketik-ketik. Dan untuk kalian yang masih pelajar, iPad 10 ini sempurna banget untuk dijadikan sebagai alat pencatat. Banyak banget aplikasi yang tersedia, seperti GoodNotes dan Notability. Untuk Notability sendiri, dia ada fitur unik di mana dia bisa merekam audio dan goresan tangan kita, sehingga nanti kita bisa replay ulang sambil mendengar audio dan goresan kita juga. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah worth it iPad 10 ini? Kalau kita lihat di marketplace, harga iPad 10 ini di kisaran 6,7 sampai 7 juta rupiah untuk varian 64 GB-nya. Dan dengan uang segitu, sebenarnya kita bisa aja beli iPad Air generasi keempat yang bekas. Dan kalau dibandingin dengan iPad Air 4, ya jelas bagusan iPad Air 4. Dia menang di kualitas layar, speed USB, dan support Apple Pencil generasi kedua. Aksesorisnya juga bejibun. Paling kalian kalah dikit di bagian kamera depan dan baterai yang sudah tidak baru lagi. Kalau dibandingin sama iPad 9 gimana? Secara fungsi iPad 9 dan 10 itu sama persis. Semua pekerjaan yang bisa dilakukan di iPad 10 bisa dilakukan di iPad 9 tanpa masalah. Esensinya sih kalian bayar 2 juta lebih mahal untuk mendapatkan desain yang lebih bagus. Jadi balik lagi ke prioritas masing-masing. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Menurut kalian gimana? Mending beli iPad 9 atau iPad 10 atau iPad Air sekalian? Komen-komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.